Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Adik semuanya, hari ini materi kita tentang dhamirul munfasil. Artinya kata ganti nama orang yang terpisah. Nah, maksudnya di sini kata ganti tersebut tidak berangkai dengan kata sebelum atau sesudahnya, gitu ya. Ada 14 dhamir yang tentunya kalian sudah hafal, gitu ya. Mulai dari huwa, itu artinya dia satu orang laki-laki. Contohnya Muhammadun. Nah, kalau untuk Muhammad, untuk mewakili kata Muhammad itu cukup pakai kata huwa, gitu ya. Atau talibun, gitu ya. Untuk mewakili kata mahasiswa dalam bahasa Indonesia cukup pakai kata huwa, gitu ya. Nah, dhamirnya huwa. Huma. Nah, dia dua orang laki-laki. Ya, contohnya Raziqun wa Umar. Raziq dan Umar. Walibani. Nah, misalkan bisa dua orang mahasiswa. Kemudian hum. Mereka dalam kurung banyak laki-laki. Nah, maksudnya mereka itu banyak laki-laki. Kalau dalam bahasa Arab itu kategori banyak itu lebih dari dua. Itu sudah dikategorikan sebagai banyak. Artinya 3, 4, 5 dan lain sebagainya itu termasuk banyak, gitu ya. Nah, ini contohnya Ahmad wa Zaidun wa Ali. Jadi Ahmad, Zaid dan Ali itu kan 3 orang. Nah, bisa lebih dari itu. Nah, untuk kata gantinya pakai hum, gitu ya. Kemudian jamak dari talibun, tullabun, gitu ya, banyak mahasiswa atau para mahasiswa. Kata gantinya juga bisa diganti jadi hum, gitu ya. Kemudian hiya, dia satu orang perempuan. Contohnya Zainab atau Thalibah, gitu ya. Bisa nama orang langsung, bisa misalkan identitasnya sebagai mahasiswi misalkan, gitu ya. Kemudian huma, dia dua orang perempuan. Misalkan namanya Fatimah dan Habibah, gitu ya. Kemudian identitasnya misalkan dia dua orang mahasiswi. Nah, pakai kata ganti huma. Kemudian hunna, mereka banyak perempuan. Misalkan Habibah wa Zainab wa Fatimah. Misalkan ya. Nah, itu bisa pakai hunna. Atau dengan identitas lain, misalkan talibatun, jamak dari talibatun. Mereka para mahasiswi, ya. Bisa pakai hunna. Kemudian anta. Nah, kalau lawan bicara udah otomatis, gitu ya. Sudah mudah sekali. Misalkan kamu identitas kamu apa? Misalkan sebagai mahasiswa. Nah, berarti talibun. Kemudian antuma, talibani, gitu ya. Kamu dua orang mahasiswa. Antum, kalian banyak laki-laki, gitu. Maksudnya banyak laki-laki atau kalian jumlahnya banyak sebagai mahasiswa misalkan. Ya tullabun misalkan, gitu ya. Kemudian anti, kamu satu orang perempuan. Misalkan identitasnya sebagai mahasiswi, ya. Thalibatun. Jadi kata gantinya pakai anti. Antuma, kamu dua orang perempuan. Thalibatani, ya. Kemudian antunna, kalian banyak perempuan. Misalkan identitas kalian sebagai para mahasiswi, ya thalibatun. Cukup pakai kata ganti antunna, gitu ya. Begitu juga ana, saya, ya identitas saya sebagai apa? Mudarris misalkan, sebagai guru atau dosen, mudarrisun. Ya, cukup pakai ana. Bisa juga contoh lain, misalkan kalian sebagai murid, misalkan tilmizun. Ana tilmizun. Cukup pakai ana. Atau misalkan yang lainnya, misalkan fallahun, sebagai petani misalkan, atau tajirun, sebagai pedagang dan lain sebagainya. Nah, kemudian nahnu, artinya kami atau kita. Contohnya muslimuna, berarti banyak orang-orang muslim, gitu ya. Atau tullabun juga boleh, yang contohnya di atas tadi, gitu ya. Nah, yang tidak boleh di sini contohnya misalkan identitasnya sebagai laki-laki dibuat contoh perempuan, atau contohnya atau kebalikannya, gitu ya. Contohnya perempuan dibuat sebagai laki-laki. Misalkan
Huwa dibuat contoh di situ jadi thalibatun, itu salah. Atau eh, yang tidak sesuai dengan itulah kira-kira ya. Yang contoh huma dibuat jadi contoh huwa, atau contoh hum dibuat contoh hunna, itu juga tidak boleh, ya. Nah, itulah kira-kira materi kita hari ini, dan ini Bapak pikir kalian sudah hafal materi ini, terutama kalian yang dari pondok pesantren, dari madrasah aliyah mungkin ya. Ada juga mungkin yang kalau yang dari umum mungkin ketika MTS-nya dulu sudah pernah belajar. Nah, dan ini perlu kalian hafal bagi yang belum hafal, sebab ini berkaitan erat gitu ya. Erat kaitannya dengan eh, kata kerja yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya gitu ya. Ada kata kerja bentuknya lampau, sekarang, atau yang akan datang. Nah, semuanya itu berkaitan dengan yang 14 yang Bapak sampaikan hari ini. Gitu ya. Nah, oleh karenanya ya, silahkan dihafal bagi yang belum hafal gitu ya. Nah, untuk tugas kalian cukup bikin contoh yang Bapak bikin di sampingnya, kalian tetap tulis huwa, tidak perlu tulis arti bahasa Indonesianya, dia satu orang laki-laki misalnya itu ya. Cukup misalkan huwa, kasih tanda panah apa contoh dari huwa itu yang cocok gitu ya, yang ada di sampingnya gitu. Tapi yang belum pernah Bapak buat contohnya gitu. Ya. Dan usahakan tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ya, cukup itu saja. Bapak mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.